Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang RS dalam praktikum Digital Image Processing menggunakan C# di sesi kelima. Jadi di sini merupakan sesi ketujuh ya di kanal YouTube-nya. Oke, saya akan menjelaskan tentang integral proyeksi. Apa sih integral proyeksi itu ya? Jadi manfaatnya nanti banyak ketika kita melakukan rekognisi sebuah objek gitu ya. Oke, ini gambarannya nanti kita buat form dulu. Di sini ada dua picture box, kemudian ada 3 button untuk load, kemudian untuk mengubah ke grayscale, kemudian di sini ada proyeksi atau integral proyeksi ya. Kita pakai series ya. Nah, di sini untuk button 1 oke, kita lewati. Nah, button 2 tadi untuk membuat citra grayscale juga pernah kita bahas. Jadi kita ambil citra red, green, blue-nya, kemudian kita bagi 3. Oke ya. Ketika dia lebih dari 127 maka menjadi 255. Ketika yang lain maka sama dengan 0. Kemudian di sini mat x, y sama dengan integer x per 255. Begitu ya. Oke. Berikutnya di sini button 4 untuk apa? Button 4 tadi digunakan untuk integral proyeksi sebetulnya ya. Jadi di sini kita sebetulnya ingin menghitung ya. Jadi melakukan counting jumlah piksel yang berada pada satu kolom. Jadi misalkan kolom paling kiri ya, itu kita hitung pikselnya. Kemudian juga kolom berikutnya sampai kolom terakhir. Bisa dibayangkan ya. Oke. Bisa dibayangkan, makanya di sini loopingnya ada 2. Pertama looping i sama dengan 0 sampai i kurang dari objek bitmap 2 dot width. Nah, di sini saya bilang width karena di sini kita bicara kolom 1, kolom 0 katakanlah ya. 0 sampai width min 1. Kemudian kita counting untuk j sama dengan 0 sampai width min 1. Artinya di sini kita counting mulai piksel paling atas gitu ya sampai paling bawah pada kolom ke 0 dan seterusnya. Artinya di sini sebetulnya mirip kalau kita membuat dot plot ya. Oke, setelah itu kita sajikan dalam series dengan cara series 1 dot points dot data bin xy ii, con x. Artinya i ini berarti cuman sebagai variabel counter, kemudian cons ini berarti datanya ya. Kemudian cat1.series.add series 1. Jadi series 1 ini kita tampilkan dalam cat. Nah, sebagai contoh, di sini saya mempunyai tulisan Pence Josh gitu ya. Kemudian setelah kita grayscale, kebetulan sebetulnya ini citranya sudah black white atau biner ya. Cuman ini memang saya sengaja. Pertama, citranya adalah kumpulan dari huruf atau kata-kata. Kemudian setelah kita grayscale seperti ini, kemudian setelah kita proyeksikan, di sini akan tampil ya kepadatan di masing-masing kolom. Nah, biasanya tujuannya ini apa? Ketika kita membuat sebuah handwriting recognition ya, di situ kita akan bisa memilah huruf demi huruf begitu ya. Jadi untuk memilah satu huruf dengan huruf yang lain dengan asumsi bahwa huruf itu terpisah, maka kita bisa menggunakan integral proyeksi terhadap sumbu x. Oke ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada berapa kumpulan histogram. 1, terus terpisah lagi ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 8 huruf. Jadi sama ya, Pence Josh itu kan 8 huruf. Jadi ini tepat sekali. Mengapa demikian? Karena jarak antar huruf ini sudah ada jedanya. Oke ya. Nah, di sini saya punya beberapa shape di contoh kedua. Ada circle, ada rectangle, ada triangle, juga ada belah ketupat ya. Nah, di sini saya coba untuk grayscale-kan, walaupun warnanya berbeda, di sini akhirnya jadi hitam semua ya. Kenapa? Karena kita jadikan citra biner. Setelah kita proyeksikan terhadap sumbu x,
maka didapatkan seperti ini ya. Jadi lingkaran menjadi seperti setengah lingkaran tapi agak tinggi. Nah, memang ini kan proyeksi gitu ya. Kemudian untuk segi 4 ini sama. Kenapa sama? Karena bentuknya sama. Ya. Kemudian segitiga juga sama. Nah, yang belah ketupat ini berbeda. Kenapa? Karena belah ketupat tadi kan kita proyeksikan. Jadi untuk ujung kiri dan kanan ini menjadi paling kecil frekuensinya dan seterusnya. Anda bisa bayangkan ya. Oke, ini ada beberapa huruf Cina ya, huruf kanji. Kita grayscale-kan hampir sama. Kemudian di sini kita akan melihat ada kelompok dari histogram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sesuai dengan huruf kanji yang ada ya. Oke ya. Di sini pun Anda nanti bisa membaca ya. Jadi sebetulnya untuk segmentasi ini kita ingin mengsegmentasi objek satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa melakukan identifikasi maupun rekognisi untuk kita jadikan sebuah pengenalan. Misalkan kita mengenali huruf kanji, kita konversi menjadi bahasa Indonesia misalkan, bisa saja gitu ya. Oke, punya gambaran ya. Nah, ini juga demikian. Di sini kita proyeksikan juga secara horizontal atau terhadap sumbu X gitu ya. Semuanya masuk di ke sumbu X. Nah, di sini juga Anda lihat di sini ada 8 huruf gitu ya. Jadi menariknya di sini sudah tersegmentasi 8 karena tidak ada tumpang tindih tulisan. Kecuali kalau tulisan Latin itu kita susah mengenali huruf demi huruf karena ada sambungannya karena kontinu gitu ya. Lanjut. Nah, ketika saya mempunyai shape yang sangat banyak dan overlap, di sini sangat banyak dan overlap, akhirnya hasil proyeksi ke sumbu X itu ya seperti ini gunung-gunung ya. Kenapa ya? Memang karena shape-nya tumpang tindih. Nah, di sini makanya ada pertanyaan, apakah menggunakan integral proyeksi horizontal atau vertikal tepat? Jadi tidak selalu tepat ya ketika kita dihadapkan pada kasus yang sangat overlap shape-nya. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan integral proyeksi. Ini segmentasinya mungkin bisa kita scanning dari ujung kiri atas gitu ya. Baru ke kanan dan ke bawah, satu objek selesai, satu objek begitu. Jadi tekniknya nanti akan berbeda ketika kita nanti dihadapkan pada kasus tadi misalkan mengenali huruf atau kalimat dalam bahasa huruf kanji gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu ya. Integral proyeksi saya akhiri dulu, nanti saya lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.